sambil menunggu ramai. Hai Mam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, selamat bergabung untuk yang baru saja bergabung. Oh, Mbak Inggar sudah ada di ruangan. Oke, aku invite bentar ya Mbak. Nah, baik Mam, hari ini kita akan ngobrol terkait tentang kapan sih anak ini perlu untuk diedukasi tentang meditasi. Bersama dengan Mbak Inggar Ratnakusuma. Nah, beliau ini adalah seorang dosen di Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan juga sekarang sedang melanjutkan studi S3-nya di Universitas Indonesia dengan fokusnya di kesehatan reproduksi. Nah, untuk Mams yang mau bertanya, boleh banget untuk menuliskan pertanyaannya di kolom komentar terkait tentang edukasi menstruasi pada anak. Halo, selamat pagi Mbak Inggar. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke nih, Mbak Inggar, terkait dengan topik kita hari ini tentang membahas edukasi menstruasi pada anak nih. Pasti seru banget nih, di mana ibu-ibu setiap anak ini berkembang beda-beda gitu, ada tumbuh kembang beda-beda. Tahun ini mungkin ada ibu yang baru mulai empasi, tapi tahun ini juga mungkin ada ibu yang sedang mengalami fase di mana anaknya ini beranjak ke remaja, anaknya sudah mulai menjadi gadis nih, remaja nih. Nah, pada saat ini seperti yang kita ketahui di mana anak remaja ini mengalami pergeseran gitu ya, Mbak. Kalau zaman dulu gitu menstruasi itu mungkin pada umumnya berada di kelas 2 atau kelas 3 menengah pertama gitu ya, ke SMP sudah menstruasi banyak banget. Tapi sekarang anak SD udah banyak banget yang mengalami menstruasi gitu. Nah, sebenarnya anak ini mulai mengalami masa menstruasi itu pada usia berapa sih Mbak? Dan kapan orang tua itu juga harus aware kok anak saya nggak menstruasi juga, gimana ini? Nah, pada usia berapa juga Mbak? Oke, terima kasih. Ya, tadi sudah diperkenalkan ya sama Mbak Mirza. Saya manggilnya Mbak apa Ibu, Mbak aja ya. Bebas nih. Biar muda adik juga boleh Mbak. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi bicara tentang menstruasi, memang banyak hal ya, banyak hal yang kemudian kapan terjadi menstruasi itu juga dipengaruhi oleh banyak hal. Jadi kalau kita istilah kesehatannya menstruasi pertama kita sebut dengan menarche. Ya, itu merupakan menstruasi pertama yang ditandai dengan keluarnya darah dari vagina akibat peluruhan dinding endometrium. Nah, kalau menurut WHO menjelaskan bahwa menarche ini idealnya pada usia 12 sampai 14 tahun. Tetapi memang ada referensi yang berbeda yang menjelaskan umumnya anak akan mendapatkan haid pertamanya di usia 10 sampai 15 tahun. Dan rata-rata kalau di dunia itu baru menstruasi di usia 12 tahun. Nah, sedangkan kalau di Indonesia sendiri ada riset penelitian tentang riset dasar kesehatan itu rata-rata kalau di Indonesia anak perempuan dia menstruasinya di usia 13 tahun. Tapi sekali lagi usia ini akan berbeda-beda di setiap lingkungan dan di setiap kondisi. Sehingga anak perempuan mungkin saja haid sebelum usia 10 tahun. Atau juga sebaliknya, mungkin saja bisa terjadi setelah 15 tahun. Bisa fisiologis atau sebaliknya bisa patologis. Fisiologis itu normal, tapi kalau patologis itu yang nggak normal. Oke, baik. Nah, memang berarti pada usia 12 sampai 14 tahun ya, Mbak. Tapi kembali lagi tergantung pada kondisi anak-anak sendiri ya. Bisa lebih cepat, Iya, bisa lebih lambat. Tapi mayoritasnya memang berusia pada ya kalau 12 sampai 14 tahun. Gimana, Mbak? 12 sampai 14 atau 10 sampai 15. Tapi kalau dia ada di usia kurang dari 10 disebut dengan menstrual precup atau early menstrual, terlalu dini sebenarnya menstruasinya. Sebaliknya kalau melewati usia 15 tahun. Oke, baik. Nah, tapi sebenarnya
apa sih Mbak yang menyebabkan anak-anak ini mengalami menstruasi dini tadi Mbak? Karena banyak juga yang anak-anak sudah mengalami menstruasi pada usia tadi 9, 10 tahun atau bahkan juga ada yang 8 tahun atau lebih muda. Kenapa nih Mbak? Iya, betul. Dan sekarang justru tadi Mbak Media sudah menjelaskan juga kalau kemudian banyak kasus sekarang malah 8, 9 itu sudah pada menstruasi gitu ya. Bahkan Mm-mm. kelas 3, kelas 4 SD gitu. Di sekolah sekolah Oke, kita lanjut lagi nih Mbak. Tadi faktor apa saja yang menyebabkan anak ini mengalami masa menstruasi yang lebih cepat nih Mbak? Oke, mungkin nanti sebelum saya jelasin, mohon maaf kalau ini ya, apa namanya, ada background ya, karena di rumah ada anak-anak, harap Nggak maklum. apa-apa. Iya. Oke, siap. Yang pertama tadi faktor-faktor yang menyebabkan anak mengalami menstruasi dini itu adalah dari gizi ya. Jadi status Mm-mm. gizi ini mempengaruhi usia menars karena perubahan hormon yang mempengaruhi kematangan dari sel dan asupan gizi yang dikonsumsi saat menjelang datangnya menars. Jadi Mm-mm. makanan-makanan yang lemak tinggi kayak misalnya apa namanya ayam, daging, dia akan mengakibatkan pertumbuhan berat badan pada perempuan dan akhirnya memicu pembentukan hormon. Akhirnya dia Mm-mm. terjadi fenomena lebih cepat, terutama tadi pada makanan-makanan yang itu fast food, kemudian soft drink, karena kalorinya cukup tinggi. Maka Mm-mm. relatif tadi ya status gizi ini menjadi salah satu penentu utama. Yang kedua adalah paparan media massa orang dewasa pornografi. Nah, Mm. zaman kita dulu kayaknya agak susah gitu ya cari gambar-gambar yang nggak bener gitu ya. Kalau sekarang apa namanya eh kayak pelukan, kita anak-anak kita lihat orang pelukan, apa namanya orang ciuman, itu kayak hal-hal yang dalam tanda kutip sudah dianggap biasa gitu. Nah, padahal itu salah satu hal yang dia juga bisa menstimulasi dari penyebab menstruasi dini. Jadi ada yang Mm-mm. unik gitu ya. Sebenarnya dari Kemendikbud sendiri juga sudah launching buku tentang kesehatan reproduksi untuk anak SD gitu. Cuma memang aplikasinya di sekolah kayaknya masih terbatas ya, berkaitan Iya. khususnya tentang paparan media. Kemudian yang ketiga adalah genetik gitu, di mana usia menars ini bisa mempengaruhi usia menars ibu, bisa mempengaruhi usia menars anak. Jadi misalnya Mbak Mirza dulu menstruasi pertama umur berapa? 13 atau 14 tahun mungkin saya. Mm. 13 atau 14 tahun. Nah, kurang Mm-mm. lebih anak nanti akan juga mengalami menars di usia yang sama dengan ibunya. Selain dari Mm-mm. tadi paparan gizi, paparan media massa, khususnya pornografi tadi, yaitu pengaruh genetik. Jadi ada 3 hal yang pengaruhnya cukup besar, yaitu gizi, kemudian paparan media massa, dan faktor genetik. Ada beberapa faktor yang lain, tapi pengaruhnya tidak begitu besar. Misalnya dari latar belakang keluarga, sosial ekonomi, kemudian juga dari pengetahuan anak itu sendiri, dan yang lain. Gitu Mm-mm. Mbak Mirza, wajah saya masih kurus ya ini ya. Iya. Oke, baik nih Mas. Berarti kalau misalkan ada mams yang bertanya gitu seandainya, oh kok anak saya ini sudah mengalami menstruasi, padahal saya dulu pada usia 12 tahun, kok dia 10 tahun sudah mengalami menstruasi, padahal makanannya juga makanan yang sehat. Nah, ternyata faktor yang mempengaruhi anak mengalami masa menstruasi itu tidak hanya dari genetika dari ibunya juga, dari makanan juga, dari pola berpikir anak ini juga merangsang anak untuk mengalami masa menstruasi dari paparan media tentunya. Dan kemudian juga seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Inggar,
Inger, soft drink itu juga bisa memberikan pengaruh terhadap masa menstruasi anak ya Mbak ya. Tidak hanya fast food aja sekarang, tapi soft drink juga sudah bisa gitu ya Mbak ya. Tapi mungkin karena saya dulu penelitiannya tentang usia menstruasi tesisnya, usia menstruasi anak terkait dengan soft drink juga. Untuk informasi untuk para moms juga nih, soft drink ini memang tidak berpengaruh secara langsung gitu ya Mbak ya, karena memang dari gula dan konsumsi dari soft drink itu tersebut merangsang dari hormon anak ini untuk mengalami masa menstruasi. Memang tidak secara langsung, ini adalah hubungan yang tidak langsung, tapi itu bisa sangat berpengaruh untuk anak itu ya Mams ya. Nah oke, kemudian pada usia anak yang semakin bergeser, tentunya nih usia menstruasi yang semakin bergeser, kapan sih Mbak waktu yang tepat nih untuk anak bisa diajak berdiskusi tentang masalah menstruasi ini? Karena banyak juga orang tua ataupun anak ini merasa ini adalah hal yang tabu dan malu gitu mau ngobrol sama orang tua nih. Nah, kapan nih Mbak usia yang tepat bisa sharing bareng anak? Iya, jadi saya pernah apa namanya, dulu ketika saya jadi sharing dulu ya, sebelum kapan sih kita diskusi tentang menstruasi gitu ya. Dulu ketika masih awal-awal dulu jadi mahasiswa bidan gitu ya, masih unyu-unyu gitu, sangat semangat ngasih edukasi ke adik saya yang SMP. Yang SMP dan dia belum apa namanya, belum balik atau belum, kalau laki-laki kan pubertasnya dengan ini ya, mimpi basah. Nah ternyata ketika saya kasih edukasi, responnya udah ini dulu apa namanya, responnya kok kayak defense atau agak menjaga gitu. Akhirnya saya flashback gitu, oh iya, ketika tiba-tiba si anak ini diberikan edukasi, itu nggak akan bisa langsung diterima oleh si anak. Akhirnya pada sekarang sudah semakin tahu dengan apa, bagaimana sih sebenarnya pendidikan seks. Menstruasi itu salah satu bagian dari pendidikan seks untuk anak ya. Maka kita menjelaskan juga mulai dari pendidikan seks itu sesuai dengan tumbuh kembangnya anak. Jadi misal sejak usia 0 sampai 3 tahun si anak sudah mulai dikenalkan dengan gender dia gitu. Kamu laki-laki, maaf, dengan jenis kelamin dia, laki-laki atau perempuan gitu ya. Kemudian organnya apa aja, kepala, tangan, sampai kemudian dengan organ kelamin. Ini namanya kalau perempuan vagina, ini kalau laki-laki namanya penis, ini testis. Jadi kita gunakan kata-kata yang memang itu bahasanya, bahasa kesehatannya seperti itu gitu ya. Karena kalau pakainya burung gitu kan ada gitu ya, diganti burung, diganti apa namanya, maaf gitu, apem. Akhirnya itu membuat bias gitu ya, membuat bias. Harusnya anak tahu, oh ini adalah organ kemaluan, kok jadi burung, kok jadi apem. Nah nanti 4-5 tahun mulai dijelaskan fungsi-fungsinya. Ini buat vagina buat apa, kemudian ini yang namanya buat pipis, uretra buat apa. Nah nanti naik ke 6-8 tahun, nah di sini mulai membicarakan apa yang terjadi ketika pubertas. Jadi diawali dulu, nanti kakak atau mbak gitu ya, di usia 9 tahun bisa jadi akan mulai menstruasi. Kalau menstruasi itu apa? Bertahap gitu ya. Ini gitu cerita. Kemudian nanti di usia 9 sampai 12 tahun. Nah, di sini rata-rata sudah menstruasi. Maka dijelaskan menstruasi itu gimana. Kemudian sesungguhnya di situ juga menjelaskan betapa berharganya tubuhnya, betapa berharganya dia, dan dia harus sudah mulai menjaga diri. Nah, baru di usia 13-18 tahun, di anak-anak sudah mulai tertarik dengan lawan jenisnya. Nah, maka pembahasannya sudah lebih intim, bagaimana hubungan dengan lawan jenis, bagaimana mengatur batasnya. Jadi saran saya memang sudah sejak dini diajarkan tentang pendidikan seks, tetapi untuk menstruasi sendiri anak mulai bisa diajak diskusi itu ya 6-8 tahun itu awalnya, kemudian naik ke 9-12 tahun. Oke, baik Mas.
Jadi memang pada usia anak 0 sampai 3 tahun kita sudah bisa untuk memperkenalkan tentang organ tubuh anak terlebih dahulu. Kemudian naik kita jelaskan tentang gender anak itu sendiri ya Mbak ya. Kemudian pada sampai usia 4 sampai 6 tahun tadi ya Mbak ya. Bener nggak? Halo? Iya, betul. Nah, Iya, 4 sampai betul. 4 sampai 6 tahun kita jelaskan kembali nih kepada anak, oh ini fungsinya dari penis itu untuk apa gitu ya, fungsi dari vagina itu untuk apa, sampai penyesuaian pada usia anak kita baru menjelaskan, oh kamu nanti akan mengalami masa menstruasi nih, nanti menstruasi seperti ini nih. Nah, ketika kamu sudah menstruasi, mungkin itu usia 10 tahun gitu ya, anak sudah mengalami menstruasi, kamu sudah menstruasi. Nanti kamu kalau misalkan berhubungan badan nggak boleh gitu kan, atau mungkin kamu melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan kehamilan seperti itu, kita harus memberikan edukasi pada anak sehingga anak jadi terbuka nih Mbak. Kemudian apa sih yang perlu dipersiapkan orang tua agar anaknya ini paham nih tentang perubahan dirinya baik secara fisik maupun psikis, karena ada orang tua juga yang menganggap bahwa loh kok kamu usia 9 tahun udah remaja gitu, udah mes, padahal kamu baju aja masih bunda cuciin gitu, kamu belum bisa nyampung ngopel tapi kamu udah bisa, kamu udah jadi remaja gitu. Nah ini kan harus dipersiapkan nih Mbak, gimana Mbak? Iya, betul. Betul sekali, Moms. Memang menjadi orang tua itu kita jadi pembelajar sepanjang hayat ya. Jadi orang tua juga harus belajar gitu gimana menyiapkan anak ini gitu. Nah, yang pertama adalah anak perlu diedukasi seks tentang menstruasi itu apa sih gitu. Jadi setidaknya orang tua tahu jangan menstruasi itu tadi dikaburkan lagi, dibilang lagi bocor gitu. Nggak benar gitu ketika orang tua nggak sholat itu kan, kadang anak tanya ya kenapa bunda nggak sholat gitu kan, bagi yang muslim gitu ya, apa kok bunda nggak sholat, oh lagi bocor, bukan, tapi dijelaskan, oh ada peluruhan sel darah merah, kenapa kok terjadi peluruhan, karena tidak ada pembuahan dan seterusnya. Kemudian kapan terjadinya menstruasi pada perempuan, dan bunda juga bisa menjawab misalnya tadi ya seperti yang saya jelaskan di depan, kapan terjadinya. Kemudian juga tanda-tandanya diawali dari kayak keputihan atau kemudian agak coklat-coklat, apa gejala awalnya gimana. Terus kok bisa terjadi menstruasi? Oh ada perubahan hormon. Hormon itu apa? Hormon itu lah dijelaskan ke anak. Kita punya organ namanya ovarium. Ovarium dia bisa melepaskan hormon estrogen dan progesteron yang menyebabkan lapisan rahim menumpuk. Akhirnya kalau tidak dibuahi, pecah dan mulai berdarah. Akhirnya rusak. Kemudian juga Moms bisa bantu menjelaskan ada apa sih, ada perubahan biologis apa sih di dalam tubuh gitu ya. Juga bisa menjelaskan perubahan suasana hati. Ada premenstrual syndrome istilahnya kita ya. Misalnya si anak kok jadi baper, jadi marah-marah, mulai tumbuh jerawat dan seterusnya. Nah ini juga anak juga perlu tahu, kalau aku udah menstruasi apa sih yang terjadi? Misalnya nanti kakak akan sakit perut, pinggangnya sakit, payudaranya mengencang. Terus apa yang harus dilakukan? Boleh aktivitas enggak? Tetap boleh beraktivitas, tapi jangan terlalu capek. Kemudian kalau dia punya riwayat kayak hemoglobin atau gula darahnya rendah, minum vitamin juga bisa. Dan untuk menguranginya, misalnya bisa digunakan kompres air hangat, gitu kalau nyeri sekali misalnya. Atau kemudian dengan makan di sini juga perlu dijelaskan juga ke anak untuk makan makanan yang bergizi. Kemudian juga gimana cara menjaga kebersihannya. Kan pembalut harus diganti setiap 4 jam sekali gitu ya. Kalau kayaknya jarang ya kita anak-anak itu tahu kapan harus ganti pembalut, milih pembalutnya yang kayak gimana. Nah, itu juga perlu orang tua juga perlu menjelaskan. Kemudian juga kebutuhannya. Jadi kayaknya kita mulai, kalau zaman dulu kan kita mulai sadar, aku kalau mau sudah akan menstruasi sudah bawa bekal ya, bekalnya ya pembalut dan celana dalam cadangan gitu ya.
Nah, ini anak juga kita siapkan kalau sudah usia segitu, mulai ada kita kasih dompet kecil itu isinya celana dalam dan tadi pembalut. Untuk ini buat jaga-jaga ya, kalau nanti tiba-tiba kakak menstruasi lagi di sekolah, kakak jangan takut, kakak sudah bawa ini. Tuh. Karena rata-rata tadi kita mulai, kalau sekarang sudah mulai aware, mulai perhatian, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, itu kalau kalau kira-kira melihat misalnya postur anaknya cukup bongsor, itu potensi karena status gizinya bagus ya, maka cenderung anak bisa mengalami atau ada tadi faktor genetik atau ada paparan. Nah, anak bisa sebaiknya mulai dipersiapkan. Gitu, Mbak Mirza. Jelas banget nih Mbak informasi edukasi untuk anak. Jadi anak juga lebih siap ketika dia mengalami masa menstruasi nih. Nah, kemudian apa sih Mbak dampak yang mungkin terjadi nih ketika seorang anak ini mengalami masa menstruasi yang lebih cepat daripada teman-teman sebayanya nih Mbak? Betul ya. Jadi rata-rata kalau di Indonesia baru umur 13 tahun. Ini penelitian tahun 2015 gitu. Nah, kalau di dunia 12 tahun. Apa sih yang terjadi kalau terjadi early menstruasi gitu ya, atau menstruasi dini? Nah, di sini dari jurnal ilmiah Menopause menjelaskan bahwa berdasarkan penelitian tahun 2016, menstruasi pertama di usia yang cukup matang ternyata memiliki peluang yang lebih besar untuk hidup hingga usia 90 tahun nih gitu. Agak unik juga gitu. Bahwa ternyata menstruasi itu juga berpengaruh dengan angka harapan hidup. Dan Indonesia sendiri termasuk angka harapan hidupnya lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara Asia yang lain. Nah, kemudian dalam penelitian ini juga dijelaskan bahwa wanita yang menopause di usia lebih matang cenderung akan hidup lebih lama dibandingkan yang sudah menopause di usia muda. Jadi menopause di usia yang lebih tua akan cenderung hidup lebih lama daripada yang menopause di usia relatif muda. Jadi menopause itu rata-rata di usia 45 tahun. Kok umur 30-an sudah menopause, ini jadi warning gitu, ada apa? Walaupun masih sedikit sebenarnya penelitian tentang ini, kenapa kok bisa begitu ya? Karena kalau di sini dijelaskan bahwa semakin cepat Anda menstruasi, maka semakin cepat pula mengalami menopause. Jadi mereka yang menarche-nya usia di atas 12 tahun cenderung lebih sehat dan resiko terjadi penyakit kronis seperti diabetes dan penyakit jantung itu juga lebih rendah. Jadi ada penelitian lain juga bahwa menstruasi sebelum usia 14 tahun memiliki harapan hidup kecil ketika diserang kanker. Jadi sama-sama kena kanker nih di usia 30 tahun. Yang satu dia menstruasinya umur 12 tahun, yang satu dia umur 15 tahun. Angka harapan hidupnya lebih baik, kalau kita sebut prognosis penyakit ya, perjalanan penyakitnya itu pada perempuan yang menstruasinya di usia 15 tahun. Ya, memang agak di sini penjelasannya karena masih terbatas ya. Kok bisa sih gitu? Kenapa kok bisa hubungannya dengan harapan hidup, dengan penyakit-penyakit gitu. Tapi kalau di sini disimpulkan bahwa wanita yang menstruasi di usia dini, tubuhnya menjadi menua lebih cepat. Nah, karena usia muda sudah puber, maka kondisi kesehatannya pun semakin cepat menurun. Makanya kita kalau dalam Islam diminta untuk puasa gitu ya, minimal 1 tahun 1 kali gitu ya. Ketika kita puasa itu sesungguhnya banyak sel tubuh yang sedang regenerasi gitu. Fasting gitu ya. Orang-orang barat pun yang non muslim sudah mulai juga mempraktekkan fasting, apalagi kita yang umat muslim. Puasa, kemudian juga kalau memenuhi syarat ini donor darah gitu. Donor darah itu juga bagus untuk regenerasi sel. Jadi sel kita usia 30 itu ya selnya tetap 30 gitu. Kadang kan usia 30 ternyata selnya 40, 45 gitu ya. Nah, jadi makanya
kayaknya sederhana menstruasi gitu ya. Tapi ketika kita mencoba untuk menormalisasi menstruasi ini supaya dia ada di rentang 10 sampai 15, ini dampaknya panjang bagi kesehatan anak ke depannya. Iya. Gitu, Mbak Mirza. Kayaknya Mbak Mirza juga mungkin punya pengalaman nih. Apa Ya, punya ada. pasien gitu. Kalau pengalaman mungkin nggak sampai mereka punya dampak yang lebih jauh gitu ya. Kalau misalkan pada penelitian ada memang yang pada usia 8 tahun yang sudah mengalami masa menstruasi seperti itu Mbak. Tapi tidak terjadi hal komplikasi yang bagaimana gitu. Enggak, belum. Dan jangan sampai juga ini ada yang bertanya nih Mbak. Oh, tadi sudah jawab ya, apakah mens ini berdampak pada menopause dini juga? Ya, nah kemudian nih ada pertanyaan, saya kadang mensnya ini maju mundur. Nah, jadi kepikiran ke menopause kira-kira bisa berdampak pada menopause dini juga nggak ya Mbak? Kalau misalkan mensnya bisa tidak teratur begitu. Bukan lebih ke menstruasi tidak teraturnya ya, tapi lebih kepada kadar hormonnya. Makanya kita perempuan kalau sudah usia mulai 3 bulan ini kayaknya kita juga mulai warning ya. Makan makanannya harus sudah mulai diatur gitu ya. Mungkin kalau dulu suka makan, belum mikirin milih bakso apa pecel, ya apa nih? Gitu Pecel. ya. Halo? Iya, syukur ya milih pecel. Kalau masih milih bakso ya sekarang sudah harus dirubah gitu. Harus mulai banyak makan sayur, kemudian juga konsumsi makanan yang itu tinggi estrogen, misalnya apa, kedelai. Kalau mau agak ngerogoh kocek itu juga bagus kacang almond gitu ya. Kalau yang standar tempe kedelai gitu. Tapi jangan digoreng kasih tepung ya. Kalau digoreng kasih tepung jadinya nambah lemak. Nggak jadi dapet estrogen, dapetnya lemak gitu ya. Minimal ya setidaknya digoreng tapi dengan minim lemak, minim minyak. Syukur kalau mau dikukus walaupun rasanya memang berbeda gitu. Kalau udah terbiasa memang nggak segurih digoreng dibandingkan direbus gitu. Tapi sehat itu mahal sih gitu ya. Nanti kalau udah usia 40 tuh mulai muncul banyak penyakit, daripada nabung penyakit mending kita nabung sehat gitu. Iya, bener banget. Oke gitu Mbak Iin penjelasannya ya. Nah kemudian nih Mbak, apa sih tips Jitu dalam memberikan edukasi terhadap anak nih supaya juga bisa binding gitu ya, menyatu dengan anak nih supaya informasi yang didapat anak juga lebih banyak, anak juga bisa lebih terbuka. Nah, gimana Mbak? Betul sekali. Jadi memang edukasi menstruasi ini nggak sekedar berhubungan dengan organ seksual saja gitu ya, tapi juga berhubungan dengan rasa kepemilikan tubuhnya, rasa kenyamanan kepada tubuhnya. Jadi kita coba untuk, memang kayaknya sederhana, ayo kita jadi sahabat anak gitu ya. Tapi yang namanya Susah. perempuan gitu ya, Karena karena anak pasti dia ada malu gitu ya. Ah, belum ibu-ibu itu kalau sudah ngomong di rumah kan ada 20.000 kata gitu ya sehari gitu ya. Nah, itu normal. Tapi gimana kemudian si anak ini mau terbuka. Jadi kita menghargai kejujuran anak. Kemudian juga sesuaikan dengan tahapan usia. Anak baru umur 6 tahun sudah dijelaskan tentang organ reproduksi detail, tentu nggak mudeng juga gitu kan. Kemudian juga edukasi dengan kalimat positif. Makanya ada lagunya gitu, hal yang sederhana. Misalnya kalau kalau anak TK itu ada sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh. Nah, itu juga salah satu sarana buat edukasi juga sebenarnya gitu. Nah, kemudian juga ketika menstruasi ini anak-anak juga si ibu ini harapannya juga kita ya sebagai ibu, sebagai teman anak gitu. Harapannya kita kalau orang Jawa tuh ngelungguh kayak gitu, tapi kalau kita bahasa Indonesianya kita ajak diskusi anak kita gitu. Bahwa menstruasi itu nggak sekedar kakak sudah dewasa secara fisik gitu ya. Tapi juga kakak sudah bertanggung jawab terhadap diri kakak. Kakak harus sudah punya rasa
tanggung jawab bahwa perilaku baik dan perilaku buruk itu ada dampaknya. Kalau secara syariat Islam, anak sudah dosa gitu ya, ketika dia berbuat maksiat dia sudah dapat dosa, ketika dia berbuat baik dia dapat pahala gitu. Kemudian juga sudah wajib sholat, maka boleh dipukul kalau sudah 10 tahun, tapi pukulannya juga dengan pukulan lembut gitu ya, boleh dipukul. Kemudian juga udah wajib menutup aurat gitu. Kenapa kok menutup aurat? Satu, perintah Allah, yang kedua itu untuk menjaga diri kakak gitu. Kemudian juga yang berikutnya lebih menjaga pergaulan dengan lawan jenis. Jadi saya pernah dapat pertanyaan gitu ya ketika ngisi anak SMA. Itu anak SMA itu aja tanya gini, ibu apa bisa hubungan seksual 1 kali bisa hamil gitu. Ketika itu saya juga agak madeknya itu, ini anak SMA loh gitu kan. Dia belum tahu kalau hubungan seksual itu bisa menyebabkan hamil walaupun 1 kali, saya jelaskan. Nah, kalinya kalau di luar negeri, pendidikan pranikah itu sudah di usia di kelas 4 itu sudah dikasih pendidikan. Kenapa? Karena mereka sudah menstruasi gitu. Khawatirnya ya tadi ya, organ kelamin ketemu organ kelamin, dia berpikir itu main-main, padahal itu bisa hamil gitu. Nah, dijelaskan bahwa perempuan sudah bisa hamil ketika sudah menstruasi, kemudian juga tidak melakukan perilaku yang mendekatkan ke aktivitas seksual, misalnya ciuman dengan lawan jenis, kemudian pelukan gitu. Nah, sudah harus membatasi dengan lawan jenis. Gitu, Mom. Oke, clear banget nih. Nah, berarti kita harus melakukan komunikasi secara terbuka terhadap anak. Mungkin tanya dulu sama si anak kamu, kira-kira menurut kamu mens itu apa gitu. Jadi kita bisa mengukur gitu ya batasan pemahaman anak itu sampai pada tahap seperti apa, sehingga moms bisa melibatkan diri dalam komunikasi itu dan melengkapi pengetahuan anak. Jangan sampai seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Inggar ketika memberikan edukasi terhadap anak SMA gitu, kelas 1 SMA, ternyata dia tidak tahu kalau misalkan berhubungan intim walaupun hanya 1 kali juga bisa menyebabkan kehamilan. Kan ini merupakan hal yang agak ngeri gitu ya Mbak ya, kok bisa belum paham gitu. Padahal di usia SMA mereka rata-rata sudah mengalami masa pubertas begitu. Oke Mbak, saya mau tanya terkait mitos atau fakta menstruasi nih, karena sepertinya ada yang perlu diluruskan gitu ya yang beredar di masyarakat nih. Mitos atau fakta sih Mbak, kalau misalkan kita lagi menstruasi, kemudian katanya nggak boleh tuh minum yang dingin-dingin, nanti darahnya jadi beku gitu, katanya darahnya jadi nggak lancar nih, bener nggak nih Mbak? Iya, itu banyak banget itu gitu ya, yang apa menjelaskan seperti itu. Nah, itu mitos ya. Jadi sebenarnya lebih kepada karena dingin itu bisa merestriksi sistem peredaran darah sehingga membuat lebih tidak nyaman. Sebaiknya kalau sedang menstruasi, makanya kompresnya kompres air hangat, itu bukan air dingin, karena lebih membuat relaksasi pada peredaran darah. Jadi itu hoax ya, Moms. Oke, nah ada mitos atau fakta lagi nih Mbak. Katanya kalau misalkan kita sedang mengalami menstruasi kemudian keramas, nah darah haidnya bisa langsung berhenti nih, gimana Mbak? Ada juga yang seperti itu. Kalau mungkin bagi kita yang kesehatan paham ya, itu gimana caranya berhenti darahnya. Kalau darahnya berhenti, nanti atau balik, itu mekanismenya gimana, patofisiologinya gitu ya. Cuma memang yang menarik ketika bermenstruasi dan berenang gitu ya, ketika menstruasi dan berenang, tidak kemudian ketika berenang itu tiba-tiba kolamnya jadi merah, itu enggak gitu ternyata. Tapi lebih kepada karena tadi ya posisi dingin tadi itu merestriksi saluran darah, akhirnya dia tidak keluar. Jadi kalaupun keramas, ya bukan kemudian enggak keluar balik lagi, enggak. Tapi pada saat itu
terjadi retriksi karena kita kedinginan, tapi kalau sudah hangat lagi tubuhnya nanti dia akan keluar lagi. Itu juga mitos. Oke, nah itu tadi tuh mitos atau fakta yang beredar nih supaya moms juga bisa mengedukasi anak kalau misalkan anak lagi mes, kamu jangan keramas ya, kamu jangan minum yang dingin-dingin. Nah, padahal itu semua adalah mitos ya moms ya. Oke, ada pertanyaan Mm-mm. dari teman saya nih Mbak. Katanya kalau misalkan mau memberikan, gimana caranya bisa mengedukasi anak, memberitahu tentang cara membersihkan pembalut yang benar nih. Apakah pembalut itu harus dihancurkan atau dicuci terus dijadiin satu dalam kantong plastik lalu dibuang atau gimana nih Mbak yang benarnya? Betul. Tergantung dari pembalutnya apa dulu ya. Kan sekarang jenis pembalut macam-macam tuh. Ada yang pembalut kain, ada yang pembalut yang pakai sintetis gitu ya, atau yang banyak beredar kan. Pakai yang pembalutnya yang sintetis dulu, yang umum ya. Itu cukup di darahnya itu dibersihkan darahnya gitu. Kalau kemudian memang kalau sebaiknya kalau milih saya takut sebut merek pembalut sintetis itu ada yang kemudian kalau kena air ada gelnya, ada yang kalau kena air dia nggak ada gelnya. Nah, maka pilihlah yang kena air nggak ada gelnya. Itu dia lebih sedikit bahan sintetisnya. Terus caranya gimana? Tadi darahnya dibersihin dulu, baru kemudian dikasih sabun, jadi pembalutnya bersih, baru kemudian dibuang boleh dibungkus kertas gitu ya. Kalau kita go green kan lebih baik dibungkusnya kertas. Karena kalau itu aja udah plastik, dibungkus plastik, nanti akan semakin terurainya di alam gitu ya. Kemudian kalau pakainya apa namanya tadi pakainya kain, pembalut kain gimana? Kalau pembalut kain dibersihkan harus benar-benar sampai bersih, baru kemudian direndam juga dengan disinfektan. Setelah direndam dengan dicuci bersih darahnya, direndam disinfektan, kemudian dijemur dan pastikan nggak ada darah yang bercak darahnya. Ketika mau dipakai disetrika. Mungkin kayaknya ada satu lagi kayaknya nggak salah tadi Diju yang tanya tentang menstrual cup ya. Ada juga tuh Tadi yang tentang tanya. menstrual cup. Nah, kalau menstrual cup ini gimana? Untuk menstrual cup ini baiknya untuk yang sudah menikah ya. Kalau apa namanya saran saya gitu, walaupun kalau gadis nggak boleh gitu ya, karena apa namanya bentuk selaput darah perempuan itu kan berbeda-beda. Ada yang bulat gitu, ada yang kayak bulan sabit, ada yang kayak titik-titik gitu ya, lubang apa namanya selaput darahnya. Kalau kemudian dia bulat di tengah, kemudian juga ukurannya mirip dengan menstrual cup-nya, dia bisa masuk tanpa merusak selaput darah gitu. Tapi kalau kemudian dia sudah dia kok pakai itu, padahal selaput darahnya bentuknya bulan sabit, otomatis bisa merusak selaput darah. Jadi sarannya untuk yang sudah menikah. Terus gimana? Pastikan dulu gitu ya, karena menstrual cup ini juga punya plus minus gitu. Ya kelebihannya dia tampungnya banyak, awet, nggak bau. Kemudian juga lebih menjaga pH dalam vagina. Tapi dia juga punya kekurangan, agak sulit pakai menstrual cup. Karena rata-rata perempuan yang yang bisa pakai menstrual cup itu yang dia bisa menstimulasi organ kemaluannya gitu. Karena kalau karena itu harus dimasukkan kan ke dalam vagina. Kemudian juga dia butuh perawatan lebih, harus dibuang, dicuci, kemudian juga harus disteril lagi, perlu mencocokkan ukurannya. Kemudian resiko tampon ini kemana-mana gitu, darahnya tercecer, kalau belum terbiasa juga lebih tinggi. Makanya dipertimbangkan lagi sebaiknya untuk yang sudah moms yang memang sudah bisa pakai ini tuh memang yang tadi dia bisa menstimulasi kemaluan dia dan atau organ vaginanya, dan bisa moms bisa gimana cara mensterilnya lagi gitu. Kayaknya kalau untuk anak SD sih belum ya, anak SD, SMP, SMA. Iya,
agak agak repot gitu, Ribet masih ya, agak agak repot. repot. Mm-mm. Oke, baik, jelas nih Mbak. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih Mbak. Apakah anak ketika menstruasi lebih cepat ini dapat berpengaruh terhadap tinggi pertumbuhan anak nih Mbak? Oke, sebenarnya menstruasi itu apa namanya, masih antara menstruasi dengan perubahan hormon dengan tinggi anak itu tidak berpengaruh langsung sebenarnya ya, tapi lebih Hmm. kepada perubahan hormon dan kemudian juga eh, status gizi anak ini. Kalau kemudian dia sudah menstruasi tapi ternyata status gizinya juga nggak bagus, maka dia juga nggak akan tinggi gitu. Tapi kalau Hmm. kemudian dia sudah menstruasi, status gizinya bagus, maka dia bisa mengalami pertumbuhan pertumbuhan badan lebih cepat. Atau sebaliknya, dia belum menstruasi tapi status gizinya baik, dia juga bisa mengalami pertumbuhan tinggi badan yang baik. Jadi kuncinya sih lebih kepada di status gizinya. Kayak kalau Hmm. laki-laki kan kalau sudah sunat nanti tinggi gitu ya kalau laki-laki gitu. Padahal sebenarnya bukan sunatnya, tapi dari status gizi dan dari perubahan hormonalnya. Itu Oke. Mams. Oke, jelas. Nah, kemudian ada lagi nih Mbak. Dua pertanyaan lagi nih. Apakah nyeri menstruasi itu selalu dikaitkan dengan kista nih? Gimana Mbak? Oke, betul. Ya, ini pertanyaannya juga menarik nih. Hmm. Jadi kayak apa sih nyeri yang normal gitu ya? Nyeri Mm-mm. haid yang normal itu adalah nyeri haid yang membuat perempuan masih bisa beraktivitas. Mm. Jadi walaupun menstruasi ya masih bisa aktivitas biasa, masih bisa jalan, kalau ibu-ibu ya masak gitu atau kemudian aktivitas ringan yang lain. Tapi kalau aktivitas berat misalnya lagi pelajaran olahraga lari-lari kemudian sangat nyeri gitu, nah memang gitu. Jadi yang pertama kita kita kenali dulu cirinya, nyeri yang normal adalah dia tidak mengganggu aktivitas. Kemudian yang kedua, nyerinya kita tidak butuh obat untuk mengurangi rasa nyeri berlebihan itu. Cukup dengan tadi stimulasi dikompres air hangat saja. Tapi kalau sangat nyeri, maka kita boleh minum analgesik gitu ya. Analgesik yang paling aman apa analgesiknya? Analgesik itu anti nyeri yang paling aman, bisa pakai paracetamol gitu. Kita minum paracetamol. Boleh, tapi jangan terlalu sering. Setiap menstruasi kok minum, berarti ada apa nih gitu. Atau Mm. setiap menstruasi kok sampai pingsan bahkan gitu. Saya punya mahasiswa kalau menstruasi itu sampai pingsan gitu. Nah, makanya disarankan coba deh periksa gitu. Ada apa Mm. gitu? Apakah memang satu ambang nyerinya rendah gitu ya. Dia ada perempuan yang ambang nyerinya rendah. Terus apakah semua yang kalau nyeri menstruasi pingsan itu dia punya penyakit? Belum tentu gitu. Jangan-jangan ambang nyerinya rendah, dia dia nggak tahan nyeri gitu. Ada perempuan yang tidak tahan nyeri. Ada perempuan yang ibaratnya kalau nyeri gitu sama-sama menstruasi, ada yang cuma gitu ya, Mm. ada yang gitu ya, dia nggak kuat nyeri gitu. Nah ini Mm. dia termasuk yang ambang nyerinya rendah atau tidak. Jadi walaupun gitu ya salah satu cirinya dari gejala menstruasi yang nyeri berlebihan tadi, tapi kita nggak bisa menegakkan diagnosa gitu, apakah itu ada kista, apakah ada tumor hanya dengan menstruasi. Butuh pemeriksaan lanjutan, misalnya apa? Pemeriksaan darah lengkap, kemudian USG, dan perlu juga konsultasi ke tenaga kesehatan yang lain yang memang sesuai dengan kompetensinya gitu, Mams. Oke, nah satu pertanyaan terakhir nih Mbak. Kenapa pada saat anak awal mengalami masa awal menstruasi ini, kenapa siklusnya ini masih tidak teratur nih Mbak? Kenapa berbeda dengan orang yang sudah mengalami masa menstruasi atau bahkan ada orang yang sudah lama mengalami masa menstruasi tapi mensnya seperti tadi nih ada pertanyaan di atas yang Hmm. memang kadang mens, kadang enggak atau mungkin durasi mensnya bisa lebih lama, lebih pendek. Itu kenapa Mbak? Oke,
Jadi sebelum masuk ke pertanyaan itu, saya ingatkan lagi ya, kalau apa ke mom semua, kalau siklus menstruasi itu normal ada 3 karakteristik ya, tiga minimal. Satu, 28 hari, ini kebanyakan. Jadi kalau tanggal 1 menstruasi, tanggal 28 kok menstruasi lagi, itu normal. Itu namanya 28 hari, dari hari pertama haid, kemudian sampai ke hari pertama haidnya lagi. Kemudian yang kedua adalah 21 hari. Tanggal 1 menstruasi, tanggal 21 kok menstruasi lagi, itu juga masih normal. Itu siklus pendek. Kemudian tanggal 1 menstruasi, kok tanggal 5 bulan depan baru menstruasi lagi, itu juga normal. Itu siklus panjang. Jadi kita tahu dulu siklusnya. Nah, kemudian kok siklusku kok enggak teratur ya? Kok ada yang teratur, kok ada yang enggak teratur ya? Karena sekali lagi menstruasi itu adalah pengaruhnya kepada yang berkaitan dengan hormon berkaitan dengan hormon masing-masing. Apakah ada keseimbangan hormon enggak di tubuh perempuan itu? Yang kedua adalah apakah ada penyakit penyerta, misalnya apa PCOS gitu ya. Itu apa namanya? Kayaknya rata-rata baru mulai ngeh itu ketika sudah menikah biasanya gitu ya. Kok aku agak ada kendala. Biasanya habis menikah bisa segera hamil, kok belum hamil kenapa? Oh ternyata dia punya riwayat PCOS gitu. Atau kemudian juga ada penyakit penyerta yang lain yang harus didiagnostik, yang harus ditegakkan dulu diagnosanya. Upayanya terus gimana kalau kita menstruasinya nggak teratur gitu ya? Kalau dari sisi herbal bisa dengan konsumsi kunyit, jahe, satu lagi madu. Gitu ya. Pada waktu-waktu menstruasi itu kunyit, jahe sama madu bisa direbus, baru dicampur madunya, atau bisa kemudian dikeprek, disiram air panas gitu bisa. Tergantung suka yang mana itu untuk herbal untuk membantu menormalkan atau menetralisirkan dari hormon itu sendiri. Oke, baik. Jadi kembali lagi memang ada siklus dari wanita itu sendiri dan hormonal atau mungkin ada penyakit tertentu yang terjadi pada tubuh wanita itu sendiri ya yang menyebabkan kenapa sih kok mens orang ini bisa berbeda-beda begitu. Nah kita ngobrol nih hampir 1 jam nih Mbak Inggar, nggak terasa. Ada pesan untuk para moms ini dalam memberikan edukasi untuk anaknya Mbak supaya anak juga bisa lebih terbuka atau mungkin kembali lagi pada orang tua nih bagaimana supaya bisa lebih mendekatkan diri kepada anak terkait tentang menstruasi ini Mbak. Iya betul. Jadi orang tua perlu kenal karakter anaknya gimana gitu. Jadi ada anak yang dia suka dikasih tahu secara langsung gitu. Anak-anak ekstrovert biasanya dia suka dikasih tahu secara langsung. Atau juga misalnya pada anak introvert, gimana kita pendekatannya gimana. Moms yang paling tahu pendekatan yang pas untuk anak moms. Tapi intinya kita kasih edukasi ini secara bertahap, kemudian juga dengan kalimat-kalimat yang positif, jangan ditakut-takutin gitu ya, kamu udah gede loh, kamu nanti kalau gini-gini bisa gini loh gitu ya, jangan ditakut-takutin, biar anak terbuka gitu. Biar anak cerita juga, kamu udah mulai suka sama temanmu belum, temanmu ada yang suka kamu enggak, karena itu salah satu tanda pubertas gitu ya, mulai mirip-mirip gitu. Itu fitrah gitu ya, itu normal. Jadi mari gitu ya, masa anak itu nggak terulang gitu ya. Masa emas kita bisa dekat dengan anak itu kurang lebih sampai 12 tahun. Setelah itu dia akan jadi anak lingkungan, bukan lagi jadi anak rumah. Maka di 12 tahun pertama ini mari kita rangkul anak kita temani, kita dampingi agar nanti ini jadi tabungan kita ketika anak dewasa dia sudah siap untuk bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Itu Mams, sambil belajar juga saya.
Wah, seru banget nih ngobrol bareng sama Mbak Inggar nih. Terima kasih Mbak Inggar atas waktunya untuk sharing bareng bersama dengan Millennial.live terkait tentang edukasi anak dalam menstruasinya ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Mbak Inggar. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Selamat melanjutkan aktivitas Mbak Inggar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima oke dan kasih untuk kembali. Mohon maaf ya ada kekurangan sama-sama. ya. Semoga Ya, sama-sama Mbak manfaat. Indah. Ya, semoga bermanfaat untuk para moms semuanya. Nah, untuk moms yang mungkin ketinggalan siaran langsung kita hari ini, nanti saya akan upload di YouTube Mami Millennial Live. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mami Millennial Live dan juga akun TikTok serta Instagram di mamillennial.live untuk mendapatkan informasi seputar kesehatan ibu dan anak serta parenting lainnya. Sampai berjumpa dengan tema yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.